Ya, pemirsa, perjalanan Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Joko Widodo sudah memasuki hari-hari terakhir. Selama 5 tahun beberapa kali Presiden melakukan perombakan. Kita akan melihat, pemirsa, fakta perjalanan Kabinet Kerja berikut. Kita akan simak, ini adalah fakta bicara pada pagi hari ini, bagaimana perjalanan Kabinet Kerja. Kalau Anda ingat, flashback sedikit 2014 pada tanggal 26 Oktober, Kabinet Kerja ini diumumkan dan ini bertepatan 6 hari setelah Presiden Joko Widodo saat itu dilantik. Selanjutnya, kita simak. Nah, ada beberapa kali reshuffle atau perombakan di dalam kabinet ini. Kita simak, ini perombakan yang pertama dilakukan saat usia kabinet baru saja 10 bulan. Siapa saja yang diganti? Ada 5 menteri dan 2 jabatan lainnya yang diganti. Ada Menko Bidang Perekonomian, Anda bisa lihat di grafis siapa-siapa saja menggantikan siapa. Menko Bidang Kemaritiman, Menko Polhukam juga diganti, Menteri Perdagangan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas juga diganti, Kepala Staf Kepresidenan dan juga Sekretaris Kabinet juga ikutan diganti di reshuffle atau perombakan bagian pertama. Lalu ada reshuffle kedua. Perombakan kedua ini dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016. Ada 12 menteri dan 1 jabatan setingkat menteri yang diganti. Menko Polhukam diganti, Menko Bidang Kemaritiman saat itu juga diganti. Lalu ada pergantian Menteri Perhubungan. Kalau Anda ingat juga Menteri PPN, Kepala Bappenas ini juga diganti lagi. Menteri Agraria dan Tata Ruang diganti, Menteri SDM juga ikutan diganti, dan terakhir Menteri Perindustrian juga diganti di reshuffle atau perombakan bagian kedua. Selanjutnya kita simak, masih ada siapa lagi yang diganti di reshuffle kedua. Ternyata memang banyak sekali karena mencapai 12 menteri dan 1 jabatan setingkat menteri yang pada tanggal 27 Juli 2016 ini diganti. Mendikbud diganti, Menteri Desa dan PDTT juga diganti, Menteri PAN-RB ikutan diganti, Menteri Perdagangan, dan terakhir ada juga Kepala BKPM yang diganti di reshuffle atau perombakan kedua ini, pemirsa. Nah, tidak sampai di situ saja, ternyata perombakan jilid ketiga atau reshuffle jilid ketiga ini juga dilakukan di Januari 2018 atau tahun lalu. Ada 1 menteri dan juga 1 jabatan lain diganti. Mensos diganti, dari Hovifah Indar Parawansa diganti menjadi Idrus Marham. Lalu selanjutnya Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh Teten Mas Duki akhirnya dijabat oleh Muldoko. Nah, kita simak fakta selanjutnya, reshuffle atau perombakan keempat pada bulan Agustus, 15 Agustus 2018 hanya ada 1 menteri diganti. Menpan RB yang sebelumnya dijabat oleh Asman Abnur ini akhirnya diganti oleh Syafruddin. Nah, itu dia, pemirsa, kita ada fakta berikutnya. Ada beberapa menteri dalam 5 tahun Kabinet Kerja ini bekerja yang akhirnya mundur selama masa jabatannya. Kalau kita ketahui, Mensos Hovifah Indar Parawansa sebelumnya mundur di tahun 2018. Ia mundur dengan alasan menang Pilgub Jawa Timur. Lalu ada Menpan RB yang tadi sebelumnya sudah disebutkan di Agustus tanggal 15 2018 ia mundur. Alasannya partainya yakni PAN ini mendukung Prabowo Sandi dalam pemilihan presiden. Lalu Mensos Idrus Marham yang sebelumnya menggantikan Hovifah Indar Parawansa pada Agustus 2018 atau tidak lama setelah dirinya menjabat sebagai Mensos akhirnya menyatakan mundur, alasannya menjadi tersangka KPK. Dan ada juga Menpora Imam Nahrawi yang mundur dengan alasan menjadi tersangka KPK baru-baru ini. Menkumham Yasona Lauli mundur tanggal 1 Oktober 2019 dengan alasan menjadi anggota DPR per 1 Oktober 2019. Sama halnya alasannya sama juga dikemukakan oleh Menko PMK Puan Maharani yang juga mundur di 1 Oktober 2019.